Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni dengan NPM 230120100246. Di sini saya akan melakukan PET analisis untuk menganalisis pengaruh umur karyawan dan kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan tahunan dengan tingkat stres sebagai variabel mediasi. Ini saya menggunakan dua device, yang satunya untuk share screen, yang satunya untuk kamera. Sebelumnya, ini data yang sudah tersedia meliputi umur sebagai variabel X1, merokok sebagai X2, tingkat stres sebagai variabel Z atau variabel mediasi, serta biaya kesehatan sebagai variabel Y. Data ini akan diinput ke dalam SPSS. PET analisis ini nantinya akan melalui dua model untuk menjawab hipotesis yang ada. Baik, data sudah diinput ke dalam SPSS, kemudian langsung saja dianalisis. Regresi linear. Untuk model satu menguji variabel umur, merokok, dan tingkat stres, di mana tingkat stres akan diletakkan sebagai variabel dependen, sementara variabel umur dan juga variabel merokok diletakkan sebagai variabel independen. Kemudian langsung dilanjut dengan model 2, yaitu menguji variabel umur, merokok, tingkat stres, dan biaya kesehatan. Analisis, regresi, linear. Untuk di model 2 ini menguji variabel umur, merokok, tingkat stres, dan biaya kesehatan, di mana variabel dependennya adalah biaya kesehatan. Variabel independennya adalah umur, merokok, dan juga tingkat stres. Selanjutnya, saya akan melakukan uji hipotesis. Hipotesis yang pertama, yaitu hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,20 dibagi 2 menjadi 0,01, yaitu kurang dari 0,05, dan koefisien positif 0,051. Maka hipotesis satu diterima, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat stres. Selanjutnya, hipotesis 2, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,582 dibagi 2 menjadi 0,291, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 2 ditolak. Artinya kebiasaan merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres karyawan. Selanjutnya, hipotesis 3, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansinya kurang dari 0,001, lebih kecil dibandingkan 0,05, dan koefisien positif 257,227, maka hipotesis 3 diterima. Artinya, umur karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesehatan. Hipotesis 4, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan koefisien positif 23.427,776. Maka hipotesis 4 diterima, artinya kebiasaan merokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya, hipotesis 5, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan koefisien positif 341,262, maka hipotesis 5 diterima. Artinya, tingkat stres berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya, uji hipotesis indirect effect dengan menggunakan Sobel untuk membuktikan hipotesis 6 dan juga 7. Hipotesis 6, nilai indirect effect hipotesis 6 sebesar 16,027. Kemudian, hasil Sobel test menunjukkan nilai Z 2,182. Nah, karena nilai Z sebesar 2,182 lebih besar dari 1,96, maka hipotesis 6 diterima. Artinya, tingkat stres terbukti mampu memediasi pengaruh umur karyawan terhadap biaya kesehatan. Yang terakhir, hipotesis 7, nilai indirect effect hipotesis 7, 124,44. Kemudian, hasil Sobel test menunjukkan nilai Z
sebesar 0,549. Karena nilai Z sebesar 0,549 lebih kecil dari 1,96, maka hipotesis setuju ditolak. Artinya, tingkat stres tidak mampu memediasi pengaruh kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya membahas tentang kausalitas model satu. Sini, nilai koefisien umur karyawan sebesar 0,051 menunjukkan umur berpengaruh positif terhadap tingkat stres. Artinya, semakin bertambah umur karyawan, tingkat stres cenderung meningkat meskipun pengaruhnya relatif kecil. Selanjutnya, nilai koefisien kebiasaan merokok sebesar 0,396 menunjukkan arah positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap tingkat stres. Artinya, semakin baik atau buruk kebiasaan merokok tidak terlalu berdampak pada perubahan tingkat stres. Selanjutnya, kausalitas 2, nilai koefisien umur karyawan sebesar 257,227 menunjukkan setiap penambahan 1 tahun umur, biaya kesehatan meningkat sebesar 257.227. Selanjutnya, nilai koefisien kebiasaan merokok sebesar 23.427,776 menunjukkan karyawan yang merokok memiliki biaya kesehatan yang lebih tinggi sebesar 23.427.776 rupiah dibandingkan yang tidak merokok. Selanjutnya, nilai koefisien tingkat stres sebesar 314,262 menunjukkan setiap kenaikan 1 poin tingkat stres, biaya kesehatan meningkat sebesar 314.262. Selanjutnya, koefisien determinasi untuk model satu, nilai R square sebesar 0,012 kebiasaan merokok mampu menjelaskan 1,2% variasi tingkat stres, sedangkan sisanya 98,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Untuk model 2, nilai R square sebesar 0,728 menunjukkan bahwa umur karyawan, kebiasaan merokok, dan tingkat stres mampu menjelaskan 72,8% variasi biaya kesehatan tahunan, sedangkan sisanya 27,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Dari hasil PET analisis ini, kita dapat melihat bahwasanya umur dan kebiasaan merokok menjadi faktor yang cukup dominan dalam menentukan biaya kesehatan karyawan, dengan tingkat stres yang turut berpada jalur umur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.